jangan memilih caleg yang cuma spanduknya doang nongol di mana-mana tapi orangnya nggak pernah datang. Pertanyaannya, kalau sekarang lagi masa sosialisasi aja dia nggak pernah datang, spanduknya doang yang datang, emang nanti kalau ibu ada masalah, ibu mau curhat sama spanduk? Maksudnya kemarin heboh banget nih soal lagi kampanye kemudian diusir sama PRT, itu kalau boleh tahu kronologinya seperti apa sih maksudnya? Jadi gini, sebetulnya ada 3 kasus penolakan bukan dari warga ya, dari oknum orang yang melarang, ada yang melarang saya kampanye, ada yang marah-marah gitu kan ya. Sementara warganya udah semua pengen ketemu kita. Jadi yang pertama itu RT itu dia pas sebelum pas saya datang tiba-tiba tim ngabarin di dalam Pak RT kamu kursi dibanting gitu kan, terus tim saya perempuan dikatain bangsat gitu kan, terus APK dirobek-robek gitu kan, diinjek-injek kertas alat peraga saya. Dan habis itu saya bilang yaudah mana saya temuin, terus anak-anak bilang udah nggak usah Mas Wia daripada ribut-ribut, oh ya udah kita cancel aja gitu kan. Tapi warganya pada marah, pada bilang nggak, kita mau ketemu Mas Wia gitu kan. Ya udah kira gimana, dan ternyata pada saat itu kan izin udah lengkap, karena kalau kampanye itu izin kita harus sampai ke, kalau DPR RI udah sampai Polda, sampai Mabes, sampai Polres kan, sampai Panwaslu, dan kita tinggal membawa surat itu untuk ke dalam. Kita udah izin lingkungan ke dalam. Tadi sebenarnya izinnya udah ada, tapi nggak tahu kenapa itu marah-marah. Sebenarnya saya udah tahu kenapa, tapi saya nggak mau ungkap di sini kan, kasihan ya. Dan tapi kemarin RT itu minta maaf ke saya, udah ngirim video ke saya. Tapi dia bilang jangan ditayangin, nggak apa-apa. Yang penting dia oke, dan dia katanya mau mengakomodir lagi untuk kampanye lagi yang di RT dia. Karena kasus yang kemarin itu kan 3 RT ya, kasus 3 RT. Ada 3 RT yang 3 warga dari 3 RT yang mau ketemu saya. Akhirnya RT warga dia geser ke RT sebelah, mana RT sebelahnya udah dikit aja tuan rumahnya gitu. Ya udah, jadi warga tetap ketemu saya. Itu ada yang bilang kalau misalnya katanya bilang belum sampai izinnya ke PRT mungkin, jadi enggak PRT-nya izin, kita nggak mungkin turun nggak ada izin. Kuya sama Astrid tuh kalau turun tuh izin udah pasti lengkap. Dan Panwaslu juga bilang bahwa tidak boleh ada RT atau RW juga yang melarang salah satu caleg buat kampanye selagi itu izinnya lengkap, dan itu bukan dari partai terafiliasi sama dia. Karena sekarang banyak juga nih, ada beberapa kasus yang kita kayak waktu contohnya 17 Agustusan, kita nggak kampanye waktu itu, tapi kan orang udah tahu saya caleg kan. Warga itu mengundang saya untuk bintang tamu di panggung kan. Nah, RT semua datang tuh, RT datang semua, warga ada sampai 3.000 orang datang di satu wilayah, satu kelurahan. Nah, tiba-tiba pas ada satu RW-nya datang, RT-nya panik kayak udah Buya nyanyinya cukup sampai sini aja. Gitu kan. Udah nggak apa-apa. Ternyata RW-nya kayak sewot. Tapi ujung-ujungnya pas udah kita pamit pulang, RT-nya bilang udah Mas Wia, kita dukung Mas Wia gini, nanti kalau pencalonan, kita belum kampanye, belum sampai sekarang nggak nyebutin partai, nggak nyebutin apa, cuma nyanyi doang. Terus bilang oh RW-nya udah dipegang sama partai ini ternyata. Tapi kan mungkin Pak RW juga panik ngelihat warga tuh antusiasnya sama uya-uya dari PAN gitu. Ya kayak gitu ada juga. Terus baru kemarin lagi terjadi di salah satu wilayah, udah ketemu tiba-tiba waktu tim kita ngasih surat izin, dia bilang saya nggak peduli, bodo amat. Tapi saya temuin itu lagi kayak begitu lagi. Tapi sebelumnya ada 2 partai yang lain, kata warga, masuk ke situ gitu kan. Itu partai itu tuh gitu kan. Tapi saya orangnya nggak mau ribut-ribut lah. Kalau misalnya ada penolakan, bukan penolakan dari warga nggak pernah ada yang nolak gue sama sekali. Berarti ada kecurigaan bahwa mungkin si PRT ini ada terafiliasi sama partai lain, akhirnya maksudnya. Gue kalau yang ngomong yang kasus kemarin gue nggak bisa ngomong begitu. Cuman banyak yang gue temuin, ada tim gue yang mau berusaha untuk mendekati salah satu RT atau RW untuk izin kampanye. Dibilang gini misalnya, Kuya DPR RI-nya oke, tapi Astrid DPRD-nya enggak, karena saya udah megang DPRD lain. Pertanyaan saya, apakah boleh seorang RT atau RW itu memihak atau memegang salah satu caleg? Tapi mas saya nggak peduli. Kalau memang dalam arti kata dia megang caleg lain, kan kita lihat warganya, pilihan pada warga. Akhirnya udah saya bilang pada sama tim saya, ya udah iyain aja gitu, iyain aja. Tapi pas datang saya tetap ada izin ke Polres sama ke Polmasu, ada Astrid juga.
saya kampanye, akhir kampanye, RT-nya ada yang cemberut gitu. Tapi warganya kan udah milihnya antusiasnya ke kita. Nah itulah dia. Jadi masalahnya apa mungkin maksudnya kalau boleh di-share? Ya ada juga kasus-kasus yang dimana salah satu Kalau yang pengurus, kemarin? salah satu pengurus gua nggak enak ngomong di sini. Ya tapi kita ngomong secara umum, ada salah satu pengurus wilayah yang memang sudah terafiliasi dengan partai-partai tertentu dan intinya nggak apa-apa, biarin aja kalau dia pribadi, tapi kan tidak boleh melarang. Dan ternyata saya baru tahu kalau kayak gitu kita bisa laporin. Oh, ada Gitu. rencana mungkin maksudnya. Yang udah minta maaf saya nggak laporin. Tapi berarti ada yang bikin masalah juga tuh sebelum minta maaf? Yang kemarin saya lagi pikirin mau laporin apa enggak. Yang baru bukan yang kemarin ribut itu ya? Oh itu udah beres. Yang seminggu lalu udah beres. Berarti ada lagi juga yang sempat di. Ada, gue ada 3 kali ngalamin kayak begitu. Tapi bukan sama warga ya, warga mah. Tapi justru yang uniknya, warganya itu tetap pengen ketemu kita, terus kayak kita pergi ke mobil, maksudnya kita bikin di sini aja gitu kan. Akhirnya bilang nggak, saya ada di RW sebelah. Warganya ikut ke RW sebelah. Tapi saya minta izin sama RW sebelah, Pak ini ada warga RW sebelah. Mau ikutan, oh nggak apa-apa, itu RW yang bijaksana. Tapi ada juga yang alasan begini, alasannya adalah bukan saya nggak ngizinin, tapi karena saya ngelihat ada warga RW sebelah yang datang ke RW kita dan saya nggak kenal itu dia siapa. Loh, emang segitunya ya warga RW sebelah nggak boleh? Dia emang ngumpul ke situ kan datang karena ada Uya aja, jadi dia datang. Dia alasannya gitu, alasannya saya nggak kenal ada warga RW sebelah tiba-tiba main ke sini. Gue bilang itu agak ngaco sih. Dan setelah gue keluar ya, Panwaslunya sama warga bilang, Bu RW itu sebetulnya tahu kok, Pak RW itu tahu kok ada Mas Uya. Dia kan bilangnya saya baru tahu ada Mas Uya datang gitu kan. Dia udah tahu dari kemarin. Ada yang kayak begitu. Jadi tapi saya orangnya nggak mau cari ribut, Mbak. Ini kita ibaratnya kita namanya pemilu, itu kan pesta demokrasi. Ya kita kampanye udah pasti ada izinnya lengkap, nggak mungkin kita berani, gitu kan. Dan saya nggak percaya juga yang sama namanya ada yang bilang begini, saya jadi RT itu udah 20 tahun lebih dan saya itu bisa mempengaruhi warga. Dan itu yang tadi dibilang, saya DPR RI-nya belum ada, maksudnya boleh, tapi DPRD-nya saya udah megang partai ini gitu kan. Oh gitu ya. Terus, tapi kan gue tetap datang tuh, terus warganya gue tanya, emang DPRD-nya ibu-ibu udah tahu siapa? Kemarin udah dibilangin, enggak tahu. Ibu tahu Pak ini enggak tahu. Jadi menurut saya di Jakarta ini nggak bisa lagi seorang RT segitu karismatiknya mempengaruhi warga untuk memaksakan pilihannya untuk sesuai dengan dia. Ya, jadi kalau misalnya ada orang-orang partai atau caleg tertentu yang deketin RT dalam arti kata, nih gue masuk di sini, terus RT-nya bilang, ya nanti saya pengaruhin warganya, gue nggak percaya. Warga pasti punya pilihan sesuai dengan hati nurani. Iya kan? Dan jangan lupa, warga Jakarta udah pinter, nggak bisa lagi pakai money politik. Orang disuruh milih karena dibayar. Gue selalu bilang, jangan kita pilih orang cuma gara-gara ngasih amplopnya di belakang, tapi orangnya nggak pernah datang. Maksudnya maksud tadi yang masih dipikirin untuk dilaporkan apa pertimbangan? Apa? Tadi maksudnya masih dipikirkan untuk dilaporkan salah satunya tadi. Ya kemarin dari Kordapil kita, saya sih udah nggak masalah, cuman Kordapil kita yang koordinator di situ bilang, dia bilang apa kita laporin aja, saya bilang enggak, dia kemarin minta dikirimin videonya gitu. Bukti semuanya ada nih baterainya. Iyalah, kan kita udah izin. Dan dia udah mengakui juga waktu dia bilang ini, dia bilang katanya kita nggak izin, tapi ternyata orang saya datang baru bilang kita udah izin dari tadi sama Bu RW, tapi dibilang kan saya nggak peduli. Terus habis itu di situ kan, tapi kan susah dibuktikan. Terus saya tanya tuh ada videonya, Bu RW berani nggak jujur dari hati? Orang saya tadi udah bilang ngasih izin apa enggak? Akhirnya bilang, ya iya sih, tapi saya nggak lihat. Terus orang saya bilang, karena ibu bilang nggak peduli tadi katanya. Kamu ibu gimana? Nah, itu intinya. Itu pelajaran lah bahwa RT RW tidak boleh melarang pesta demokrasi siapapun untuk melakukan kampanye. Kita izin lengkap kok sampai Polda, Polres. Kalau kasus yang lagi dipikir-pikir itu sampai banting kursi juga atau cuma? Enggak, banting kursi udah minta maaf kok. Yang Mas Uya pikirin yang pertimbangan itu yang kasus yang kayak gimana mungkin kemarin Mas Uya? Ya melarang kita kampanye di situ. Mas Uya, dengan adanya tantangan pelarangan segala macam ini justru malah jadi semangat buat Mas Uya. Oh iya, justru malah gimana Mas? Senang gini, gue kan juga bisa melihat bahwa yang melarang gue itu bukan warga, cuma 1 orang atau 2 orang di situ. Ya. Yang kebetulan dia bilang dia kata pengurusnya gitu. Ada lagi satu lagi nih yang konyol nih. Jadi di satu wilayah itu udah lengkap ya, udah lengkap RW semua udah lengkap. Dibikin mau di taman katanya. Di taman, tamannya taman biasa, bukan taman rumput, taman. Terus dibilang katanya nggak izinin taman buat kampanye, karena takut rusak gitu. Terus
tanya sama tim saya, taman itu kan dibuat buat masyarakatnya dia, yang datang ke situ warga RT-nya dia. Terus taman itu kok takut rusak buat diapain? Buat ditontonin doang dari luar itu. Fasilitas Ya umum kan ya. warganya kan nggak mungkin ngerusak tamannya sendiri. Tamannya juga taman lapangan bulu tangkis. Iya. Jadi menurut gua agak banyak alasan yang dicari-cari aja. Cuman emang intinya udah bilang aja, gua bukan gua nggak ngebayar lo, intinya gitu, ya kan? Dan dibilang aja ya lo mungkin udah punya caleg atau partai lain deh gitu. Itu aja, itu gampang to the point. Kalau kayak gitu gua bilang oh iya. Mas, di tengah kondisi yang sudah semakin memanas menjelang 14, akad nikah ijab kabul ini buat Mas Uya seperti apa sih? Politik yang riang gembira segala macam. Gini soalnya gue lihat di dunia perpolitikan, di dunia persosmedan itu kan sekarang rame banget ya. Gencar ya. Dan gue ngelihat mereka saling kata-katain, menghina, ngomong kasar segala macam. Ya. Tapi kalau gue turun ke dapil, gue udah ketemu tuh hampir 100.000 orang yang gue temuin. Mereka tuh nggak ada tuh yang peduli sama keributan itu. Ya. Mereka damai-damai aja, pilihan capresnya mau Anies, Prabowo, Ganjar, mereka di bawah biasa-biasa aja. Jadi keributan itu cuma terjadi di atas Medsos, ya. dan di medsos. Jadi pertanyaannya yang ribut di medsos itu siapa? Nah, ya kan? Di masyarakat di bawah Adem-adem santai-santai aja ya? aja, nggak kayak 2019. Kalau 2019 kan masyarakat di bawah ikut panas. Ini enggak, santai. Jadi gua kayak iklan akad ini ya, jadi ibaratnya suatu bentuk iklan politik yang gembira. Di mana kita menghadapi pemilu ini kita happy aja, yang gembira, jangan gontok-gontokan, pilih sesuai dengan hati nurani kita, dan kita tetap bersaudara walaupun beda pilihannya gitu, intinya gitu. Mas, seberapa optimis sih di Mas Uya kan dapil 2 ya, Jakarta Selatan tuh perang bintang ya, banyak hal yang bagus. Mas Uya sendiri seberapa yakin dan seberapa optimis bisa menjadi wakil rakyat? Saya optimis orang. Dapat dikata orang bilang dapil 2 DKI 2 itu dapil neraka yang turun bintang-bintang semua. Iya. Tapi saya percaya bahwa masyarakat memilih sesuai dengan hati nurani. Betul. Dan masyarakat tidak akan memilih lagi wakil rakyat yang menurut dia selama ini juga tidak ada sumbangsinya buat mereka. Masyarakat juga sekarang udah pintar melihat caleg-caleg yang tidak hanya janji tapi bukti. Betul. Kalau gue sudah banyak melakukan aksi-aksi buat masyarakat, kalian bisa lihat digital gue udah berapa tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu sebelum gue nyalek. Gue bantu banyak sekali masalah kasus-kasus dan sebelum gue nyalek. Jadi udah orang nggak bisa bilang, oh lu jadi baik karena nyalek ya. Tunggu dulu, lo lihat sejak kapan gue bantu rakyat. Gue nyalek baru tahun kemarin. Sekarang intinya gue selalu pinterin orang-orang, Bu, jangan percaya sama janji-janji doang. Gitu. Lihat buktinya apa. Apalagi orang yang sekarang sudah menjabat, ada nggak dia buktinya turun lagi ke masyarakat? Rata-rata dibilang tidak pernah. Mas, Tidak berarti pernah ketemu lagi sama anggota dewan. berarti ketika nanti mungkin suatu saat dipercaya, Mas Uya akan terus melanjutkan kasus-kasus TKI segala macam. Mas, Oh ya? iyalah, gue nggak jadi pun gue tetap lanjutin kok. Bukan hanya kasus TKI, kasus-kasus hukum di masyarakat juga di Indonesia ini banyak yang gue bantu. KDRT semua segala macam. Dan satu lagi, gue selalu mengajarkan masyarakat pemilih untuk jangan memilih caleg yang cuma spanduknya doang nongol di mana-mana, tapi orangnya nggak pernah datang. Iya. Pertanyaannya, kalau sekarang lagi masa sosialisasi aja dia nggak pernah datang, spanduknya doang yang datang, emang nanti kalau ibu ada masalah, ibu mau curhat sama spanduk? Ya kan? Iya benar. Terus kalau sekarang aja sosialisasi nggak pernah datang, apalagi jadi, pasti nggak datang. Kayak yang sekarang ini, gitu. Banyak yang nggak pernah mereka temuin. Jadi gue pinterin mereka begitu. Jangan pilih yang cuma spanduknya doang atau amplopnya yang nongol di belakang, tapi orangnya nggak pernah datang. Selalu gue bilang begitu. Pas saat gue tanya, Bu, kalau ada amplop datang gimana? Ada yang bilang ambil rata-rata. Gue juga nggak nyalain, ya udah ambil aja. Tapi lebih bagus juga enggak. Tapi pertanyaannya, mau nggak ibu milih orang yang kayak begitu? Rata-rata enggak, ya udah bagus, Bu. Berarti masyarakat udah teredukasi dengan baik. Gue lagi edukasi seperti itu. Jadi sehingga orang-orang yang tidak pernah turun tapi cuma ngasih serangan fajar di belakang doang, kita doakan mereka tidak terpilih lagi. Karena buktinya mereka pas sudah jadi tidak pernah turun lagi ke masyarakat. Karena saya bilang sama ibu-ibu, kalau orang yang ngasih serangan fajar di belakang tapi orang yang nggak pernah turun, itu duit-duit pinjem, Bu. Duit-duit pinjem duit. Mereka pinjem duit. Dan saat mereka turun, mereka duduk, mereka akan berpikir apa coba? Balikin modal, bayar utang, korupsi. Nah itu kan begitu gitu. Terus gue tanya lagi, Bu, yang mereka korupsi apa? Ya uang-uang ibu-ibu semua. Ya, saya ada bansos segala macam nggak keluar. Sampai kemarin ada menteri sosial yang ditangkap gara-gara korupsi bansos, kan gila itu namanya. Iya. Oke.